Halo guys, jumpa lagi bersama saya. Oke, di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang sejarah kehidupan dari pahlawan kita, yaitu Motang Rua. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Ame Numpung atau yang lebih dikenal sebagai Motang Rua yang tercatat hidup pada tahun 1864 sampai dengan 1952 adalah seorang panglima perang dari kerajaan Todopongkor, Manggarai. Motang Rua dikisahkan mengangkat senjata melawan Belanda karena sang pendatang tidak memahami budaya dan adat Manggarai. Motang Rua melakukan pertempuran di tanah Manggarai melawan kolonialisme Belanda. Pemicu pertempuran disebabkan Belanda melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan perjanjian Borong yang berisi penghormatan terhadap hak kerajaan Todopongkor selaku penguasa wilayah Manggarai. Hal ini diperparah dengan diturunkannya status Todopongkor menjadi kadaluan atau unit wilayah di bawah kerajaan yang memicu kemarahan pada tetua adat. Pada Maret 1908, Kapten Spruits atau kala itu kemungkinan besar adalah seorang komandan pasukan Meerhouse Tufuet atau Korps Meerhouse, sebuah kesatuan elit dari tentara kolonial KNIL, memerintahkan rakyat Todopongkor mengatakan bahwa bangunan untuk mendirikan kantor administrasi sipil Belanda di Todo. Hal ini tidak dipatuhi oleh seluruh rakyat yang dibawa perwakilan kepala-kepala adat menyatakan penolakannya terhadap perintah Belanda itu. Belanda kemudian berhasil meyakinkan penguasa Todopongkor berikutnya, Kreng Tamur, untuk memindahkan pusat pemerintahan Todopongkor ke Ruteng. Setelah hal itu disetujui Kreng Tamur, Belanda pun segera mendirikan perkantoran di Ruteng dengan bantuan penduduk lokal. Hal ini dipandang sebagai kesalahan fatal oleh beberapa tokoh senior Todopongkor. Di antaranya adalah Motang Rua. Disebut fatal karena Todo menolak Belanda yang memiliki kesatuan militer yang tangguh. Belanda kemudian menangkap pimpinan adat Pongkor, Kreng Vanggur, bersama anggota keluarganya, serta menyebarkan ancaman bila Motang Rua tidak menyerahkan diri. Beberapa pasukan Belanda yang berupaya meringkus Motang Rua sadar betul bahwa panglima perang Todopongkor ini susah dikalahkan, karena selain kelehayannya menyusun taktik, ia dipercaya memiliki ilmu kebal. Ketika di kemudian hari Motang Rua menyerahkan dirinya pada Belanda, beberapa serdadu pun menjajal ilmu kebal yang dimilikinya, dan terbukti bahwa tembakan senjata api tidak melukai tubuhnya. Hal tersebut mungkin terlalu dibesar-besarkan, tetapi yang jelas eksistensi perdukunan di Manggarai hingga saat ini memang benar adanya. Sehingga tidak mengherankan apabila Motang Rua selaku petinggi kerajaan memiliki kesaktian. Motang Rua menyerahkan dirinya pada tahun 1910 bersama pengikut-pengikutnya. Menurut cerita sanak famili Motang Rua, pahlawan yang sedang menjalani masa persaingan diperintahkan Belanda untuk menumpas perlawanan rakyat Aceh yang dipimpin oleh Teuku Umar dan Cut Nyak Dien. Namun alih-alih membantu Belanda, Motang Rua justru membantu dua tokoh pergerakan tersebut. Sebagai hukumannya, Motang Rua dibuang lagi ke Saigon, Vietnam. Di Saigon, Motang Rua jatuh cinta kepada seorang gadis Vietnam dan kemudian mempersetrikannya. Gadis Vietnam itu merupakan anak dari seorang sahabat saudagar Belanda di Saigon. Lewat perkawinan itu, ia mempunyai 3 orang anak, yaitu Nona Koe, Suje, dan Guru. Pada tahun 1927, Motang Rua kembali ke Manggarai. Saat itu Manggarai sudah menjadi sebuah kerajaan di bawah pemerintahan Raja Bagung, raja kedua kerajaan Manggarai. Sekembalinya ke tanah Manggarai, Motang Rua masih menyimpan dendam terhadap Belanda. Ia bahkan tak menerima dengan hangat misionaris Katolik Belanda yang bekerja di Manggarai. Akan tetapi, menjelang akhir hayatnya, saat pengaruh Katolik semakin kuat di Manggarai, pada tahun 1950
Motang Rua akhirnya dibaptis oleh Markus Sampu, seorang pemuka agama Katolik, dengan nama baptis Petrus Guru.